Oke, lanjut kita ke prediksi asmara untuk Sagittarius ya. Di periode 15 Agustus sampai 21 Agustus. Sagittarius, di sini cinta datang dengan penuh kejutan. Ketika kamu sedang menikmati hidup, bisa muncul dari perjalanan, acara sosial, atau pertemuan spontan yang tak terduga. Biarkan kisah berkembang secara alami. Wow, di sini akan ada cinta yang baru untuk Sagittarius ya. Energi move on, energi apa ya? Penabur cinta ada di Sagittarius. Bunda rasakan sih ada banyak Sagittarius yang single, yang mencari pasangan atau menebarkan pesonanya ya. Di sini Bunda sekitar banyak sih 80% ya yang single, khusus yang single. Kalau yang 20% gimana? Yang 20% itu masih ada ragu dalam mengambil keputusan untuk membuka hati. Yang berpasangan di sini sama dengan bintang-bintang lainnya, emosional dari pasangan Sagittarius ini stabil ya, tidak meletup-letup, mungkin karena sudah selesai di fase apa ya, finansial kemarin, ujian finansial kemarin ya, sehingga di sini sudah mulai tenang mereka, perjuangannya merasa sudah cukup lah. Drama finansialnya udah cukup ya. Begitu untuk Sagittarius. Lanjut kita ke Capricorn ya. Di periode 15 sampai 21 Agustus, pesan asmaranya biasanya sangat fokus karir. Tapi di minggu ini hati mendapatkan koneksi dan keintiman. Energi asmara kuat, dorongan kamu untuk punya komunikasi yang lebih terbuka dan mendalam. Di sini sih energi Capricorn yang berpasangan cukup terbaca ya. Ingin perhatian khusus ya, lebih intim, lebih ke ayo dong, kapan lagi gitu, kapan lagi untuk dalam hal saling memahami gitu ya. Di sini emosionalnya sih dibilang meletup tidak, tapi ada bad mood yang sedikit kayak baper ya, bapernya lebih ke aku tuh butuh perhatian kamu seperti itu. Nggak masalah, itu sih wajar-wajar aja. Tapi upayakan kamu meminta perhatian di waktu yang tepat ya, teman-teman ya. Jangan sampai keinginan yang sepele atau yang luar biasa itu membuat kalian malah cenderung berantem. Karena apa? Karena itu tadi pasangan dalam keadaan yang kurang bisa diajak komunikasi dengan baik, kalian masuk dan mencari masalah. Bukan mencari kebahagiaan, lebih ke kayak apa sih gitu, udah tahu orang sibuk kerja seperti itu ya teman-teman. Tapi lebih berikan dulu perhatian pada pasangan, baru kamu meminta diperhatikan. Seperti itu ya untuk Capricorn. Kita ke Aquarius ya. Energimu tertuju pada kebebasan dan ekspresi diri. Namun cinta tetap terasa intens. Venus dan Leo dan gerakan Jupiter membuka kesempatan mengejar hubungan baru dengan keberanian. Aquarius yang single di sini ada energi ingin membuka hati juga. Cuman lebih ke kayak ingin dikejar ya daripada mengejar, seperti itu. Energi Aquarius yang Bunda baca itu kayak lebih ke dia itu perhatikan saya gitu. Walaupun dia tidak menebar cinta secara langsung, tapi lebih ke kayak dia menjadi bunga yang mencuri perhatian. Begitu ya untuk Aquarius. Namun untuk Aquarius yang sedang berpasangan hampir sama, energi adem ya, emosional yang stabil di sini bisa dikatakan cukup bagus. Terus kalau ada sih beberapa Aquarius cowok ya, terutama yang sedikit meletup-letup karena terlalu lelah dalam bekerja dan mencapai target dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Aman aja buat yang sedang mendengarkan dan juga memang kalian merasa kalian itu sedang emosi, kontrol ya teman-teman ya, karena
Apapun itu alasannya, jika terlalu berlebihan itu hanya menghancurkan hubungan kalian sendiri. Lanjut kita ke Pisces ya teman-teman ya. Minggu terbaik untuk menjalin cinta yang dalam dan spiritual. Hubungan baru terasa selaras di tingkat batin, sementara hubungan lama dapat diperkuat lebih komunikasi dan yang lebih emosional. Energi yang bagus juga terjadi di Pisces ya. Untuk Pisces yang single ya, kalian bisa membuka hati jika memang ingin mengarah atau kriteria kalian ke arah spiritual atau lebih ke religi, kalian bisa lebih rajin lagi datang ke pengajian jika muslim ya, atau lebih rajin ke tempat ibadah kalau yang beragama lain. Tidak menutup kemungkinan bahwa kita akan mendapatkan pasangan yang sekeyakinan ya jika kalian melakukan itu ya teman-teman ya. Memang sangat disarankan sekali di hampir semua agama ya, itu menyarankan untuk kalian menikah dengan keyakinan yang sama begitu, supaya bisa beribadah bersama begitu ya teman-teman ya. Untuk Pisces yang mempunyai pasangan, sementara hubungan lama dapat diperkuat lewat komunikasi yang lebih emosional. Jadi kalian para Pisces, ayo lebih greget lagi ya, lebih greget lagi dalam komunikasi dengan pasangannya, lebih perhatian lagi, lebih menanyakan lagi begitu ya. Sebenarnya sih kecentilan ya, baik yang perempuan dan yang laki-laki di sini Bunda baca cukup bagus, baik dari ini ya, laki-laki atau perempuan yang sudah mempunyai pasangan, di pasangannya itu sudah cukup kayak goda-goda manja gitu ya teman-temannya. Itu Bunda sebenarnya itu bagus ya teman-teman. Itu juga Bunda suka kalau ada pasangan yang saling support, terus pasangan yang saling kayak gangguin satu sama lain, tapi dengan ini ya, kayak kemanjaan dan keromantisan gitu ya. Itu Bunda suka loh lihatnya, walaupun baik di dunia nyata ataupun di dunia maya. Begitu. Karena apa? Itu membangkitkan rasa cinta ya. Tapi itu tadi, kalian harus bisa memastikan juga pasangan kalian itu berada di titik yang bisa diajak gurau gitu. jangan pasangan masih mikirin kerjaan atau memikirkan hal yang tidak bisa diajak gurau, kalian ajak gurau, yang ada malah berantem gitu. Itu teman-teman yang bisa Bunda bacakan untuk Leo sampai ke Pisces ya, bukan dari Scorpion ya sampai ke Pisces ya. Semoga semua makhluk berbahagia dan semoga apa yang Bunda bacakan membuat kalian lebih tahu bagaimana harus bersikap kepada pasangan. Baik, nantikan lagi pembacaan prediksi keuangan dan bintang-bintangnya. Sampai jumpa. Bye.